Nah, jadi pengembalian uang itu bukan hasil tipuan. Bukan saya menipu, habis itu saya kembalikan, enggak. Itu uang hasil menipu. Kenapa? Dia mengumpulkan uang itu dengan katanya mau membangun masjid untuk umat, milik umat. Tapi diakuinya milik pribadi. Nah, ini juga pelajaran buat teman-teman yang pernah nyumbang ya, yang pernah nyumbang ke masjid, yang juga sama seperti siapa wanita tadi, yang juga tidak ikhlas, boleh hubungi saya, boleh, silakan. Iri hati, dengki, ya itulah sifat muslim. Ntar ya kita putar dulu. Semua udah Umi anggap abang dari dulu. Sama Kak Inan juga udah Umi anggap kakak. Logika juga mungkin kemarin Umi berusaha memberitahukan dia karena dia berbicara di depan para ustadz bahwa dia mau bertobat. Tapi ternyata ngulang lagi. Akhirnya Umi lebih, kayaknya kesalahan Umi lebih dari kesalahan Bang Zuma gitu kan. Namanya tadi Umi bicara sama Bang Zuma tentang logika ini. Nah seperti itu. Jadi Umi jelasin nggak pantas kamu bicara seperti itu. Itu bukan masalah kamu. Masalah Bang Zuma dengan Kak Inan sudah selesai. Bang Zuma sudah kembalikan uang. Makanya tadi Bang Umi izin ke Abang kan. Karena Umi saking keselnya, ya Umi ini buktinya Bang Zuma sudah kembalikan kan. Seperti itu. Iya. Saya tambahkan sedikit, Dinda. Jadi pengembalian uang itu bukan hasil tipuan. Bukan saya menipu, habis itu saya kembalikan, enggak. Itu uang hasil menipu. Kenapa? Dia mengumpulkan uang itu dengan katanya mau membangun masjid untuk umat, milik umat. Tapi diakuinya milik pribadi. Paham ya? Hasil menipu. Kalau dia tidak membangun itu, orang nggak berdonasi. Akhirnya orang berdonasi sudah banyak uangnya, makanya bisa dikembalikan. Kan begitu. Dia aja nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kecuali itu masjid milik umat, iya dia nggak menipu. Kan menipu. Dia bilang masjid dia, masjid saya. Paham ya? Berarti si penyumbang itu ketika mengirimkan uang itu, di otaknya dia juga bagian dari masjid itu. Pemilik masjid itu. Ternyata kan tidak. Diakui si Juma itu rumah dia. Paham ya? Masjid dia. Berarti orang-orang yang menyumbang itu hasil nipu, ditipunya orang itu. Bahwa masjid itu milik umat, maka mereka berbondong-bondong mengirim. Ternyata milik pribadi dia, diakui dia. Masjid saya. Paham ya? Apa enggak menipu? Menipu dengan bujuk rayu. Definisi menipu apa? Ada bujuk rayu, ada ajakan, maka mereka berbondong-bondong. Setelah berbondong-bondong ternyata masjid milik dia. Maka tidak salah donatur meminta uangnya kembali. Paham ya? Aduh. Aduh. Lanjut. Orang ini minta sumbangannya dikembalikan. Daripada saya bongkar pondasi masjid, mending saya pakai dana saya pribadi. Lihat, tadi katanya tidak ada minta dikembalikan. Sekarang dikatakannya minta dikembalikan. Berarti dia pelin-pelan. Zuma ini memang orang pelin-pelan. Dia nggak ngerti apa yang diucapkannya semenit lalu. Kenapa? Otaknya masih selepel pantatku. Aduh. Matematika aja, setengah bagi 2 aja dia nggak tahu. Tanya kalau nggak percaya. Juma setengah bagi 2 berapa? Aduh. Nah, ini juga pelajaran buat teman-teman yang pernah nyumbang ya, yang pernah nyumbang ke masjid, yang juga sama seperti siapa wanita tadi, yang juga tidak ikhlas, boleh hubungi saya, boleh, silakan. Bang Suma, saya tidak ikhlas. Uang saya yang dulu yang saya sumbangkan itu, ini buktinya. Kirim ke saya. Demi Allah saya akan kembalikan. Iyalah, kau kembalikan. Sekarang kau kan menipu-nipu orang di TikTok, memaki-maki orang Kristen. Menipunya maksudnya memutar-mutar balikkan firman Tuhan Kristen ya. Kau kan banyak donasi. Jadi bisalah kau bayari 1 juta, 2 juta kayak gitu ya. Kenapa? Kalau kau memang kaya, tidak perlu kau TikTokan itu buka-buka apa YouTube, tidak buka-buka apa namanya itu donasi, buka-buka iklan, buka-buka alah.
Tidak usah sok kaya kok kayak si Julius mengaku kaya. Saya lagi di rumah sakit, mohon bantuannya, ini rekening. Katanya orang kaya, gimana sih? Kalau aku orang kaya kawan, tidak kan aku seperti itu. Ini karena aku orang miskin ya. Definisi kaya itu apa? Cukup, bukan cukup. Cukup itu belum kaya, berlebihan. Sandang pangan, papan perumahan. Kalau cukup belum kaya kawan, harus lebih. Ya, kalau saya masih hidup, insya Allah saya kembalikan, atau ahli waris saya mengembalikan itu. Silakan kirim bukti. Yang tidak ikhlas seperti saudara kita yang tadi, yang tidak ikhlas menyumbangkan uangnya ke Masjid Nur Maulida, atau ada kegiatan seperti menyunatkan mu'alaf, atau menyantuni mu'alaf, atau apalah yang pernah menyumbang ke MMCI, silakan Anda kirim ke saya bukti. Ya. Insya Allah saya akan berusaha untuk mengembalikan itu. Ya, ternyata donasi ini juga untuk menyunatkan orang. Padahal kan ada dana zakat untuk orang-orang mu'alaf. Saya nggak ngerti bisnis orang ini, bisnis sunat lah, bisnis inilah, nggak ngerti ya kawannya. Oh itu nggak bisnis itu. Dia ngumpulkan buat sunat. Yang disunat cuma satu, dananya untuk menyunat 100 orang. Memang berapa sih dana sunat, baru tahu aku tuh. Ada ternyata ya. Oh nggak tahu laku. Mu'alaf loh, kecuali pribadi ya, orang Islam dari lahir, disunat, dibuatlah pesta-pestanya. Nah ini aku nggak tahu apakah orang yang buat pesta-pesta juga ya. Tuh, kalau perlu saya jual ginjal saya untuk mengembalikan sedekah Anda. Ya. Bayangkan kawan, sampai mau jual ginjal, katanya kaya. Dituduhnya orang miskin mau dekat kepada kafir. Mau jual ginjal. Memang dia nggak tahu apa yang dia ucapkan kawan. Aduh sudahlah. Apa diucapkan menit 1, menit 3 udah berubah. Dengan materi yang sama. Tadi katanya tidak ada minta kembali. Dibilangnya oh dia minta kembali. Maka saya kembalikan. Dia orang kaya sekarang mau jual ginjal kawan. Aduh. Gak ngerti aku. Ya cuma aduh. Tipuanmu terbongkar. Yang bongkar kau sendiri sekarang. Masjidmu atas namamu ternyata. Masjid saya. Lanjut. Sedekah infak Anda. Kalau saya sudah tidak bisa menggantinya. Dan saya punya ginjal dan ada yang mau membeli. Demi supaya Anda kemudian itu. Ya. Inilah yang saya katakan parlecem. Parlecem itu seperti ini. Segala sesuatu itu didramatisir. Dia mengaku kaya, tiba-tiba mendadak manusia paling miskin di dunia. Aku merasa orang termiskin di dunia. Mau jual ginjal. Tadi dia menghina orang miskin. Sekarang ternyata dia lebih miskin dari orang yang dia hinanya. Sampai mau jual ginjal. Ngeri kawan. Aduh. Inilah namanya parlecem. Si mulut manis, si mulut licin. Kalau di orang Batak gitu. Tutur katanya bagus. Suaranya lembut. Nadanya merdu. Agar orang apa? Terpengaruh, terperdaya. Ya ini parlecem. Kalau saya nggak pandai parlecem kawan. Belak-belakan aja. Itu tidak menggunjing, tidak memfitnah. Maka saya akan menjual ginjal saya sesuai dengan apa yang Anda sumbangkan untuk masjid yang kita dirikan. Saya tak ada masalah. Tak pernah saya ribut, tak pernah saya nipu orang, tak pernah saya ngemis-ngemis ke orang. Adapun sumbangan yang masuk ke nama saya, Nur Alim itu dikarenakan bayar tukang. Bayar tukangnya itu tak ada, bank buka hari Sabtu. Dan kalau giro. Apalah urusannya bayar tukang hari Sabtu. Tidak ada bank buka. Ya Jumat lah kau ambil. Dia sedang berbicara di hadapan para keledai. Keledai itu on. Jadi dia bilang saya sebenarnya nggak butuh sumbangan dari kalian. Kira-kira gitu ya. Kenapa saya butuh? Karena hari Sabtu bank tutup. Hei bro. Kalau kau punya kartu apa ya? Berapa sih gaji tukangnya kuliah hanya 4 orang. Gak sampai tuh 50 juta. Ya. Pakai aja kartu yang platinum. Selesai tuh. Banyak kali cakap dia itu ya. Ya kalau nggak bisa Sabtu, kalau tutup buka. Ambil uangnya Jumat, ambil uangnya Rabu,
Ambil uangnya Kamis banyak hari. Gak hanya harus hari Sabtu. Tapi karena pembohong ya begitu. Dan dia bicara di hadapan keledai ya begitu. On semua diam. Kenapa diam? Karena tutur katanya bagus. Mendramatisirnya pandai. Ya itu dia. Sampai mau jual ginjal segala. Aduh, ginjal apa sih yang mau dijual? Itu harus menggunakan cek. Ceknya itu butuh proses lama. Seperti itu sementara. Makanya aku bilang, dia berada di lingkungan orang-orang on. Cek butuh proses lama. Saya memang tidak punya uang banyak. Tapi waktu saya di Pekanbaru, saya pernah bekerja dikasih cek. Saya datang ke bank, antri, masukkan cair. Gak ada nunggu lama. Memang tukangnya digajinya 1 miliar, kan indah. Orang kulihat waktu di video, ini tukangnya 4 orang. 2 orang malah ada kawan. Sempat mangkrak itu kan. Ini bagaimana ya material, ini belum masuk, ini sama aja. Sudah. Mangkrak sempat. Ada videonya. Jadi kawan-kawan, aduh kalau menipu, memang saya kadang berpikir maunya saya tutur kata saya lembut, suara saya lembut, wajah saya agak-agak bisa memelas. Aduh, enak sekali kawan. Tapi saya nggak bisa. Bicara aja udah kasar kali. Hari Sabtu itu terkadang ada biaya yang mendadak, hari Ahad itu ada biaya mendadak. Dan saya tanya, ikhlas nggak ini? Ini untuk masjid, ikhlas bang. Mau diumumkan? Enggak dang. Ya, jelaslah ikhlas. Kalau masjidnya milik umat Juma, ini kan milik kau. Sudah kau akui masjid saya. Gak perlu kau buka KBBI. Gak perlu kau buka buku profesor, doktor, entah siapa-siapa. Milik saya. Kalau milik umat orang tuh gak protes karena milik kau yang gak mau lah orang itu. Sama dengan aku waktu mau syarat terima. Saya berharap atas nama saya. Begitu ada kata berharap atas namanya, stop. Gak bisa. Selesai. Putus. UNIN. Aduh. Udah, terus apa masalahnya? Gak ada masalah kan? Nah, jadi pengembalian dana itu bukan hasil tipuan. Jangan kemudian nanti di-framing. Pengembalian dana itu adalah pengembalian dana sumbangan masjid yang orang nyumbangnya tidak ikhlas dan minta dananya kembali. Ya, dituduhnya orang tidak ikhlas kawan. Dia tuduh. Padahal dia menipu. Dia meminta itu kan untuk masjid umat. Ternyata diakunya milik sendiri. Ya jelaslah orang tidak mau. Lantas dibalikkannya fakta orang itu tidak ikhlas. Ada nggak isi kepalanya? Nggak ada. Tahu malu nggak? Nggak tahu malu. Kenapa nggak tahu malu? Ya kalau dia tahu malu dia nggak makan. Gayanya aja dia orang kaya, buktinya dia melakukan itu apa? Biar banyak koin, biar banyak sumbangan, biar banyak. Aduh sudahlah. Kalau kayak saya selalu nggak pernah mengaku kaya. Wajar kalau saya makan dari apa yang saya kerjakan. Bisa nggak saya makan dari apa yang saya kerjakan? Bisa. Loh si Juma juga bisa makan? Bisa. Tapi jangan sok-sok ngaku kaya. Nuduh-nuduh orang miskin lantas mau menjadi kafir. Aduh. Lanjut. Saya sebagai ketua mengembalikan dana itu dengan menggunakan dana pribadi. Karena dana sumbangannya sudah berdiri masjid. Kalau enggak mau silakan datang ke Makassar, cungkil pondasinya, atau bawa mimbarnya pergi, atau bawa mixernya pergi, atau toanya pergi sesuai dengan sumbangannya. Buktinya saya Bang Zuma ada ya mana maulah orang mengambil benda-benda itu Zuma. Mau masuk ke tempat itu saja harus melalui pos security-mu. Karena masjid itu berada di tengah-tengah tempat wisatamu. Bagaimana orang mau masuk ke situ bebas? Enggak ada. Kalau dia mengambil speakernya atau dia mengambil toanya nanti nggak bisa lagi kau teriak-teriak. Mbak, jangan kau ambil toanya ya. Nanti tidak bisa dia teriak-teriak lagi kawan. Kalau dia ambil speakernya diteriakin nanti maling, takutlah orang. Kalau dia congkel-congkel merusak namanya lapor polisi. Aduh.
Sudahlah. Sumbangan saya 50 rupiah. Terus saya sudah Bang Suma sudah tak punya duit. Dan gini ya, masalahnya Bang Juma kan udah clear semalam sama si Logika. Ini kenapa si Inan ngompor-ngompori menceritakan ini kepada Logika? Nah ini yang perlu jadi pertanyaan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau menjelekkan Bang Juma? Maksudnya apa? Kan udah clear. Bang Juma juga udah clear sama si Inan. Dikasih uang malah lebih 5 juta. Dan sama si Logika juga semalam udah clear. Ini kenapa kok ada kompor-kompor lagi? Nah ini yang perlu dipertanyakan. Apa tujuan si Inan menceritakan kepada si Logika? Ini KST, kalau Logika itu bukan dari Kak Inan tapi dari si rest area. Kemarin Umi nonton ya, Umi nonton bahwa si rest area yang akan kasih bukti tentang ini, tentang Kak Inan ini. Jadi bukan Kak Inan tetapi si rest area itu. Kemarin Umi nonton. Ya, rest area berarti dapat dari mana? Mungkin yang waktu rame-rame pertama itu biasanya kan mereka bahkan kan biasanya suka di-record di YouTube-nya si Papa Jahat gitu. Kalau Umi kemarin sih nonton banget gitu ya si rest area yang mau ngasih data-data termasuk katanya yang uang donatur itu begitu loh. Umi dengar-dengar sendiri bukan dengar dari orang tapi rest area yang kemarin dia sampai dengan selesai dia ada di room si Taufik, dia yang mau bahkan bukan itu saja katanya. Semua ya termasuk yang minta buat AC, yang minta buat kosan, minta buat wifi, mau dibongkar semua ke Logika. Lihat, terbongkar akhirnya kan. Zuma mengaku kaya, tapi untuk wifi minta, untuk kosan minta. Saya nggak tahu kosan siapa, wifi siapa. Tapi kan topik pembicaraan mengenai Zuma. Akan dibongkar semua katanya. Memang penipu. Katanya kaya. Aduh. Kalau aku orang kaya kawan, takkan ku minta, bayar dulu wifi, bayar dulu kosan, bayar dulu ini. Aduh, ngapain? Aku yang membayarkan. Nah. Ditipunya seluruh umat. Ini masjid untuk umat ya, atas nama orang Islam. Milik Allah SWT, dialah pencipta langit dan bumi. Ternyata masjid saya. Satu-satunya benda yang di luar angkasa dan di dalam bumi dan di bawah bumi. Yang bukan milik Allah SWT adalah masjid Nur Aiman. Nur Alim. Nur Mu'alaida. Itu nanti bilang kalian, satu-satunya yang ada di luar angkasa dan yang ada di dalam bumi atau di bawah tanah yang bukan milik Allah SWT adalah Masjid Nur Mu'alaida. Kenapa begitu? Karena itu milik Zuma. Kan diakuinya milik dia. Masjid saya. Aduh. Jadi si Logika itu dari si rest area Bang. Yang hari kemarin banget. Ya, saya rasa tidak perlu diperpanjang ya. Malu si Juma. Tidak perlu diperpanjang karena sudah diungkapkan Umi Dini. Umi Dini kan juga bermain kata kawan. Namanya parlecem, mulut manis. Pura-pura dibilangnya si Topik mau buka semua. Padahal dia memberitakan sama orang itu. Jangan percaya kalian sama si Juma ini lagi. Uang wifi dibayarkan. Uang kontrakan dibayarkan. Jangan-jangan uang kencing dan berak dibayarkan juga.